Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BPTD di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Ngetrip, ngobrol edukasi seputar transportasi, yang hari ini kita akan membangun ekosistem bersama BSI, Bank Syariah Indonesia. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, Sobat BPTD, di studio podcast BPTD Lantai 2 Jalan Patimura sudah hadir narasumber kita yang akan mengelaborasi dan memberikan informasi serta referensi bagi Anda kaitan dengan produk BSI. Siapakah dia gerangan? Datang jauh dari Jakarta pagi-pagi tadi, sudah ada di ruangan podcast BPTD. Beliau adalah Ibu Nisa El Mahmud, Tim Leader Marketing Strategi Bisnis Emas. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. walafiat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan harus happy. Happy karena membawa program happy untuk teman-teman di Kemenhub. Dan satu-satunya program di BSI ya, happy ya. Happy. Jadi nasabah dan juga happy, senang, aman ya begitu ya. Insya Allah. Bu, kita tahu bahwa BSI mendapat kepercayaan untuk bisa memberikan peluang bagi nasabah. Portofolionya adalah bisnis emas. Bisa dijelaskan, Bu, apa saja emas dalam bisnis yang dilakukan oleh BSI? Baik, jadi pada dasarnya kaitannya dengan bisnis emas yang ada di Bank Syariah Indonesia saat ini adalah dari regulator sendiri, dalam hal ini OJK, itu memberikan izin ya untuk produk berbasis emas itu hanya di bank-bank syariah. Produk berbasis emas hanya di syariah hanya ya? di bank syariah untuk perbankannya. Okay. Karena mungkin kalau untuk perusahaan lain ada yang mungkin kita kenal selama ini juga ada pemain utamanya ya. Tapi secara perbankan itu hanya diizinkan untuk perbankan syariah saja. Perbankan syariah. Nah, Bank Syariah Indonesia termasuk mungkin saat ini pemain bisnis emas berbasis emas yang termasuk paling utama nih di saat ini, seperti itu. Ya, Bu, kalau kita tahu apa saja sih produk emas? Saya mungkin punya emas, ingin mencoba untuk menjadi nasabah BSI, dan bagaimana supaya saya punya opportunity atau peluang keuntungan dan saya bisa ya berdagang emas bersama BSI gitu. Baik, jadi kalau untuk produk berbasis emas saat ini yang ada di Bank Syariah Indonesia itu ada tiga. Ya, ada tiga. Pertama itu ada produk cicil emas. Cicil emas, iya. Caranya? Jadi untuk produk cicil emas sendiri ini adalah produk untuk kepemilikan emas logam mulia. Emas murni 24 sertifikat Antam biasanya. Sertifikat Antam, tapi memang kita memiliki beberapa kerjasama ya. Selain Antam juga kita ada gitu, tapi utamanya kita bekerjasama dengan Antam langsung. Antam langsung ya, itu cicil emas. Yang berikut? Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu ada produk gade emas. Gade emas. Iya, jadi produk gade emas itu sendiri yakni untuk pembiayaan ya, barang siapa yang membutuhkan modal usaha misalkan atau kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya, itu bisa menggadaikan emas yang dimilikinya ke Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan dana tunai secara cepat. Oke, plafonnya berapa, Bu? Kalau untuk gade emas itu sampai dengan maksimal 250 juta. Oh, 250 juta masih bisa dilayani? Bisa, dan dengan jangka waktu yang sangat singkat, insya Allah sekitar 15 menitan itu 15 menit sudah bisa cair? Iya, asalkan emas yang dibawa benar-benar emas tentunya. Tapi kan emas itu kan tetap diverifikasi ya, Bu ya? Betul. Ada taksasi berapa persen dari 100% untuk bisa dapat plafon kredit misalkan begitu? Iya, jadi itu semuanya nanti tergantung barang jaminan atau barang jaminan yang dibawa. Kemudian nanti ada bagian penaksirnya dari kami yang memang menilai emas itu karatasenya berapa, kemudian baru kita bisa tentukan berapa jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah. Ada persentase? Itu bisa sampai 90% dari 90% bisa ya? Iya. Dari barang emas yang digadekan? Betul. Dan selama ini ada yang sampai mencapai 250 juta, Bu? Ada banyak. Banyak ya, apalagi kebutuhan masyarakat juga tinggi ya. Luar biasa, dan ini memang pembiayaan yang sangat cepat ya, karena hanya prosesnya 15 Dari portofolio bisnis yang lain, ini emas yang paling cepat ya. Dan harus ke BSI. Karena keunggulannya juga luar biasa, ada, ya? Layanannya cepat, kemudian biayanya juga murah, taksirannya pun tinggi. Bayangin pemirsa dan Sobat BPTD, 90% ditaksir, luar biasa. Dan Anda tidak perlu khawatir dan
limitasi waktunya sangat cepat, kira-kira 15 menit sudah cair ya Bu ya. Jadi kalau Anda ingin punya kesusahan atau perlu investasi dan lain sebagainya, silahkan untuk digadai emas ya. Yang ketiga apa Bu ya? Tabung emas itu lebih kepada kepemilikan emas juga, tapi memang kalau misal dilihat ini untuk tabung emas ini kan hanya saat ini hanya dilakukan melalui BSI Mobile saja. Jadi misalkan Bapak lagi ada uang nih, kemudian mau beli emas pada saat hari itu juga Pak, ya hari itu juga itu bisa langsung proses melalui BSI Mobile. Seperti itu. Kalau misalkan kita ingin tabung emas Bu, kita ini akan menaksirnya sesuai dengan harga indeks emas yang terjadi pada hari itu. Betul sekali. Jadi kalau tabung emas itu pada saat Bapak bertransaksi ya memakainya harga emas pada saat Bapak hari itu juga. Kalau cicil emas ya itu bedanya Bapak bisa memiliki emas dengan hanya menyediakan uang DP-nya saja 20% dari harga emas pada saat hari itu. Itu pada cicil? Pada cicil emas. 20% dari harga emas? Harga emas yang berlaku pada saat Bapak akad. Pada saat akad dilakukan 20% ya. Bu, kalau tabung emas ini kan akan selalu naik ya. Investasi yang paling bagus ya sebenarnya. Dan tidak pernah kita dengar emas turun sangat drastis ya. Betul. Dari perspektif BSI sendiri, kenapa sangat bagus kalau kita menabung emas? Iya. Jadi memang kalau kita lihat histori ke belakang pun kalau misalkan kita dari zaman Nabi insya Allah itu seperti dirham ya. Betul gitu. Harga 1 ekor kambing aja itu sama dengan 1 dirham ya kan senilai dengan sampai dengan saat ini loh Pak. Bayangkan ya kambing itu nilainya sama dengan harga 1 dirham. Ya luar biasa ini. 1 dinar ya. Dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Perak ya. Jadi 1 dinar emas sekarang itu bisa dihargai, dikonversikan dengan 1 kambing ya. 1 ekor kambing, dan itu bayangkan udah ribuan tahun ya sekitar 1400 tahunan yang lalu gitu harganya masih sama sampai dan saat kalau ini. Kambing yang kecil sudah hampir 2,5 juta ya Bu ya. Nah itu sama dengan harga saat ini, dan sekarang pun kalau dilihat harga emas saat ini nih lagi Masya Allah, tinggi banget gitu. Sekarang per gramnya itu sudah mencapai 1 juta lebih. Sudah 1 juta? Sudah 1 juta. Beberapa bulan yang lalu sempat 500 ya, sekarang udah sampai begitu. Pak, itu 500 itu kapan? Zaman kapan? Masya Allah. Ya, beberapa tahun yang lalu ya Bu ya. Aduh, sekarang itu udah berapa tahun yang lalu kalau 500 ya, sekarang udah 1 juta ya. Dan akan selalu naik. Historinya seperti itu. Bu, ada hubungan ya Bu, karena memang mungkin harga minyak dunia dan juga kondisi ekonomi dunia ini emas juga akan mempengaruhi. Tentunya berpengaruh karena memang penentuan harga emas itu memang secara dunia itu sama. Jadi kalaupun kita di Indonesia ataupun bahkan bawa ke luar negeri, contohnya nih ada rekan saya yang memang lagi pergi umroh ataupun haji gitu, itu membawa emas logam mulia antam kita yang dari Indonesia kemudian dibawa ke Saudi dijual di sana, yaitu harganya sama. Dan gitu. tidak akan pernah turun ya. Kalau turunnya memungkinkan, tapi pergerakannya seperti apa itu bisa kita lihat. Tapi turun mulai sebentar akan naik lagi ya. Betul, kecenderungannya itu bahkan bisa 100% naiknya gitu. Oke, berarti ini kan cocok untuk bisnis jangka panjang ya Bu ya. Masya Allah iya, persiapan artinya ini tidak anak hanya sekolah. Betul sekali, betul. Jadi untuk persiapan menikah yang belum menikah nih. Para jomblo. Jombloers, ayo. Halo para jomblo untuk datang menjadi nasabah bisnis emasnya BSI ya Bu ya. Iya, bisa cicil emas tuh untuk para jombloers ya gitu. Jadi disiapkan dari sekarang emasnya gitu. Jadi nanti mungkin pada saat akad saya terima nih keadaan kawinnya. Kira-kira Bu, long term ya, jangka panjangnya kira-kira kalau saya punya pikiran 5 tahun itu akan semakin besar ya. Kalau historinya kita kan kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi kita kalau melihat histori ke belakang itu memang pergerakannya rata-rata memang hampir naiknya 100%. Oke, jadi memang selama ini kan tidak seperti yang perbankan ya Bu ya, perbankan yang konvensional misalkan yang tidak syariah begitu, tetapi ini akan selalu sustain, berkelanjutan bahwa bisnis jangka panjang yang paling baik itu adalah bisnis emas. Sebenarnya lebih kita melihat kepada harga emasnya harga itu emas sendiri. Ya, tidak pernah
kita mengajak Ya tadi meskipun BSI, ada fluktuasi ya, betul, tapi pastinya. ya tapi tidak sampai mengganggu kondisi ketika tabung emas yang pertama kali ya Bu ya. Iya. Akan selalu naik dan naik. Insya Allah seperti itu historinya saat Ya. ini ya. Kan kalau bagi kawan-kawan Kemenhub Bu untuk yang punya emas atau tabungan misalkan, dan itu memang harus ke mobile bankingnya Ya, atau BSI BSI mobile-nya. mohon maaf. Ya, jadi tadi yang seperti ini saya sampaikan untuk produk yang tabung emas itu mekanismenya melalui BSI Mobile kita. Kalau Itu yang bisa langsung manual ya. nggak bisa. Yang manual kalau tabung emas tidak bisa. Yang Oke. manual itu bisa dengan produk cicil emas. Cicil emas, ya. Kalau cicil emas itu Bapak misalkan mau 10 gram itu harganya saat ini udah 10 juta, 10 juta. lebih gitu. Jadi Bapak ingin memiliki 10 gram itu hanya cukup menyediakan 20%-nya. Artinya berapa? 2 juta saja. Sedangkan kalau tabung emas misalkan bisa juga melalui BSI Mobile, tapi Bapak hanya bisa mendapatkan gram sejumlah dana yang Bapak miliki. Oke. Misal Bapak punya uang 2 juta. 2 juta di Berarti tabungan, di ya. tabungan, mau di tabung, Tabung emas emas. gitu. Berarti ya hanya bisanya 2 gram saja Oke. hari itu. Tapi kalau Bapak Semakin tinggi semakin besar juga gramnya ya. iya tentunya mengikuti harga Mengikuti emas pada harga. saat hari itu. Tapi kalau dengan produk cicil emas, Bapak punya 2 juta itu Bapak bisa mengambil emas 10 gram dengan harga hari itu. Oke, Bu, kalau misalkan saya menabung hari ini 10 juta gitu, berarti kan 10 gram. Nah, kira-kira itu pengambilannya bisa dilakukan atau itu sudah stuck untuk beberapa tahun kayak deposito begitu? Kalau untuk gini tadi seperti yang Nisa jelaskan bahwa ada tiga produk ya. Kalau misalkan cicil emas jangka waktunya itu 1 sampai dengan 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Jadi Bapak cukup menyediakan DP ya, uang mukanya itu 20% dari harga emas yang berlaku pada saat hari akad Bapak melakukan akad, kemudian sisanya dicicil. Oh. Nah, itu untuk produk cicil Oke, emas. Bu, kalau yang tabungan emas itu misalkan 10 gram tadi gimana? Ketika kita akad dan akad itu 2 tahun misalkan, apakah di sebelum 2 tahun bisa diambil? Kalau untuk tabung emas itu tidak ada akad karena seperti halnya tabungan, tapi ini bentukannya dalam bentuk emas gitu. Oh. Nah makanya itu tadi prosesnya tidak seperti buku tabungan biasa nih Ya, rupiah ya. gitu, tapi dia hanya saat ini melalui BSI Mobile saja. Jadi pengecekan saldonya berapa itu bisa melalui BSI Mobile. Tapi bisa diambil? Kenapa? Bisa juga. Bisa diambil Bisa. dalam jangka waktu? Bebas. Bebas. Ya, tapi pada saat nanti pengambilan itu akan ada biaya yang dikenakan pada saat proses untuk pengambilan jumlah gram yang mau diambil. Oke. Jadi kalau begitu bisnis emas ini sangat prospektif ya Bu ya? Luar biasa. Kalau kita melihat dari referensinya BSI sendiri, nasabahnya juga cukup banyak. Alhamdulillah memang saat ini tumbuhnya cukup pesat karena Dan jadi andalan produknya BSI ya? salah satunya iya. Oke, ini luar Karena biasa. memang selain itu juga memang ini bukan produk yang umum diperbankan sebenarnya Oke, Pak ya. iya, Karena iya, tadi Nisa sampaikan di awal bahwasannya produk ini memang hanya diizinkan oleh OJK itu hanya diperbankan Baik, syariah. jadi kalau para sobat BPTD punya uang, punya emasnya jangan ditahan. Ayo kita bergabung dengan BSI dan uang Anda bisa Anda tabungkan dengan bisnis emasnya. Ya dikonversi. Jadi Konversi. kalau dalam ilmu investasi kan jangan menaruh Iya. telur dalam satu keranjang yang sama ya Pak ya. ya. Jadi kalau mau pilihan investasinya banyak di Bank Syariah Indonesia juga Oke. deposito, tabungan lainnya. Tapi pilihan salah satunya juga adalah emas. Bu, kalau di Kaltim sendiri berapa kantor cabang yang bisa kawan-kawan atau sobat BPTD bisa berinteraksi sehingga mereka juga bisa mendapatkan guidance atau petunjuk kaitan dengan produk ini? Ya, kalau untuk produk cicil emas atau tabung emasnya itu bisa di seluruh cabang BSI yang ada di Ya. wilayah sini. Tapi untuk produk gadai emasnya itu harus dicek karena beberapa layanan kaitannya dengan gadai emas ini belum ada semuanya Oke. gitu. Di BSI semuanya ya. Iya, gitu. iya. Jadi Jadi kalau- tertentu kalau ada tulisan layanan gadai emas itu berarti bisa
melayani Itu untuk gadai emas. dalam bentuk counter. Counter khusus. Tapi kalau yang gadai banknya emas. langsung dilayani ya. Lah, banknya langsung dilayani. Itu untuk produk cicil emas dan ataupun tabung emas itu bisa di mana saja. Tertarik saya Bu untuk bisnis emas. Iya Sobat dong. BPTD kalau nggak tertarik ini salah nih. Karena ini sekali lagi banyak portofolio bisnis yang bisa dilakukan. Tetapi jangan menempatkan telur dalam satu keranjang kata Ibu Nisa. Sebab ada peluang-peluang bisnis yang bisa ditarik. Closing statement untuk Ibu kaitan dengan emas dan supaya Sobat BPTD juga bisa tertarik. Oke, baik Sobat BPTD, ini emas adalah investasi yang mungkin saat ini juga lagi on banget On gitu banget, ya. bagi kaum On muda, fire, tambahin fire. banget untuk kaum muda sekarang ini itu udah semuanya nengoknya investasi emas. Oke. Jadi untuk Sobat BPTD juga jangan mau kelihatan, jangan mau ketinggalan ya. Jangan mau ketinggalan juga kaitannya dengan memulai investasi emas dari sekarang untuk persiapan yang belum nikah, untuk persiapan nikah. Ya, kemudian untuk yang mungkin sudah punya anak itu disiapkan persiapan pendidikan anaknya dengan emas ataupun untuk kegiatan untuk ibadah misalkan persiapan Umroh? pelunasan haji, umroh sekarang haji Masya Allah banget ya, itu udah dijelaskan aja sekarang biayanya udah Masya Allah Dan banget pilihan ya. yang paling syariah adalah Bank Syariah Indonesia. Indonesia. Terima kasih Bu Nisa El Mahmud. Sama-sama, Dan Pak. tentu saja informasi ini akan sangat berguna bagi Sobat BPTD. Amin. Ya Sobat BPTD, demikian tadi singkat tapi padat penjelasan dari Ibu Nisa El Mahmud tentang bisnis emas. Ada 3 klasifikasi bisnis yang sudah dijelaskan, baik dari cicil emas, gadai emas maupun tabungan emas, yang itu bisa Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Banyak keuntungan yang harus Anda bisa capai. Bagi Anda yang jomblo dan pasca setelah menikah juga masih memerlukan emas ini, dan ini adalah portofolio yang sangat bagus untuk investasi dan berbisnis serta juga mengendalikan ekonomi di rumah tangga Anda. Saya Sugito dan Ibu Nisa El Mahmud mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan referensi bagi Anda sekalian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.